Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap umat Islam beriman bahwa Islam adalah agama yang paling terakhir dan paling sempurna. Begitupun Rasulullah SAW adalah Rasul yang paling paripurna. Ajaran Al-Quran mengandung satu ajaran yang indah dan lengkap yang akan berlaku sampai akhir zaman. Tetapi jika kita melihat realita yang ada, apakah kesempurnaan Islam itu nampak nyata adanya dalam tubuh umat Islam saat ini? Misalnya dengan unggulnya Islam di seluruh dunia atau umatnya menjadi umat yang terbaik? Nyatanya tidak. Kesempurnaan Islam dengan ajaran yang paripurna ternyata tidak linier dengan sempurnanya umat Islam. Ternyata Rasulullah SAW sendiri telah menubuatkan tentang kemunduran dan perselisihan yang akan terjadi di tubuh umat Islam, sehingga terpecah menjadi 72 golongan. Beliau juga bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia ketika Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal tulisan saja, masjid-masjid dibangun megah tetapi kosong dari petunjuk. Dan ulama-ulama mereka adalah makhluk terburuk yang berada di kolong langit. Dari mulut mereka akan keluar fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Tetapi bersamaan dengan nubuatan kelam ini, Rasulullah SAW juga memberikan kabar suka tentang kebangkitan Islam. Beliau bersabda, bagaimana mungkin umatku akan binasa ketika aku berada di awalnya dan Isa ibnu Maryam di akhirnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, bagaimanakah sikap kalian jika Isa ibnu Maryam akan turun di antara kalian dan ia akan menjadi imam di antara kalian. Dan kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, aku bersumpah demi Dia yang hidupku berada di tangannya, bahwa Isa ibnu Maryam sungguh akan turun di antara kalian dan ia akan mengambil keputusan dengan adil. Dan terakhir, Rasulullah SAW juga memberikan kabar suka untuk umat Islam tentang kedatangan Imam Mahdi yang akan muncul menyertai Isa ibnu Maryam. Jadi kebangkitan Islam akan berkaitan dengan turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nah, seperti apa konsep kebangkitan Islam melalui Nabi Isa dan Imam Mahdi ini? Saya akan sampaikan dua konsep, yaitu konsep secara umum di antara umat Islam dan yang kedua adalah konsep yang disampaikan tentang Ahmadiyah terkait kebangkitan Islam ini. Konsep kebangkitan mayoritas umat Islam, pertama, mayoritas umat Islam menganggap bahwa kebangkitan Islam itu dalam bentuk dominasi ekonomi dan juga politik. Yang kedua, Nabi Isa akan mencanangkan satu penaklukan ekonomi, sedangkan Imam Mahdi akan menciptakan dominasi ekonomi. Yang ketiga, Nabi Isa yang turun itu adalah Nabi Isa yang berasal dari Bani Israel yang dulu. Dan ia akan turun dari langit dengan jasad jasmaninya. Dan kemudian ia akan memusnahkan semua musuh umat Islam ini dengan pedang. Keempat, tujuan Nabi Isa alaihissalam itu adalah untuk mematahkan salib dalam arti sesungguhnya. Jadi semua salib yang ada di gereja itu akan dipatahkan. Kemudian membunuh babi. Semua babi yang di hutan, babi ternak ataupun babi liar akan dibunuh. Dan yang ketiga adalah membunuh Dajjal. Nah, Dajjal di sini dimaknai sebagai sosok raksasa yang bermata satu dan mengendarai satu keledai besar yang kemudian akan menghancurkan seluruh dunia. Kemudian yang kelima, Nabi Isa alaihissalam kemudian akan membunuh Dajjal di dekat Damaskus, dan selanjutnya Nabi Isa akan menaklukkan dunia dan Islam pun menang.
Keenam, kebangkitan ekonomi akan menjadi tugas Imam Mahdi yang membagi-bagikan harta yang melimpah secara cuma-cuma kepada umat Islam. Ketujuh, solusi segala permasalahan ekonomi, segala permasalahan politik adalah dengan datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Tanpa umat Islam harus bersusah payah, maka mereka sosok dua ini akan mempersembahkan kemenangan yang nyata. Kemudian, bagaimana konsep kebangkitan menurut Ahmadiyah? Pertama, kebangkitan Islam bukan bersifat dunia, tetapi kebangkitan rohani melalui pengorbanan. Yang kedua, nubuatan tentang turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi tidak dimaknai secara harfiah, tetapi dimaknai secara kiasan atau simbolik. Ketiga, Nabi Isa, Dajjal, keledai besar itu bersifat kiasan. Nah, menurut Ahmadiyah, Nabi Isa yang dulu itu sudah wafat. Dan yang turun adalah sosok dari umat Rasulullah SAW. Mengapa ia dinamakan Isa? Karena memiliki kesamaan karakteristik dan sifat dengan Nabi Isa yang terdahulu. Keempat, mematahkan salib artinya mematahkan ideologi Kristen. Membunuh Dajjal artinya adalah sifat-sifat kotor budaya barat yang laksana binatang. Jadi bersifat simbolis. Kemudian yang kelima, Dajjal pun adalah bersifat simbolik, yaitu penggambaran suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang kuat yang akan menguasai seluruh dunia. Nah, yang dimaksud kendaraan Dajjal yaitu berupa keledai raksasa juga suatu simbolik akan perkembangan transportasi dan teknologi modern yang kita saksikan saat ini yang telah menjadi musuh tersembunyi umat Islam. Dan yang keenam, harta yang dibagikan oleh Imam Mahdi pun juga adalah simbolis. Jadi bukan berupa harta kekayaan duniawi yang dibagikan secara cuma-cuma, tetapi harta makrifat rohani dan hikmah. Nah, pemirsa sekalian, sekarang dari dua konsep ini, manakah yang sesuai dengan sunnatullah atau sejarah para nabi? Dari Al-Quran kita akan mengetahui bahwa siklus kebangkitan agama selalunya sebagai berikut. Pertama, agama terlahir dan hidup kembali melalui para pembaharu yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Tidak pernah ada seorang ulama yang mereformasi suatu agama melalui muktamar atau perundingan. Yang kedua, para pembaharu yang ditunjuk oleh Allah selalu ditolak oleh bangsa mereka. Dan mereka selalu diperlakukan dengan arogansi dan pandangan hina. Jarang sekali mereka disambut dengan karpet merah. Yang ketiga, para pembaharu selalu ditentang melalui berbagai kekerasan. Mereka dituduh merusak agama nenek moyang mereka dicap sesat, mereka dianggap murtad, dan para penentang memberikan dua pilihan, dibunuh atau diusir. Selanjutnya, para pembaharu ditawarkan untuk kembali kepada ajaran semula atau akan diusir. Jika tidak, mereka akan terancam dibunuh. Siklus selanjutnya, para pembaharu tidak pernah menganjurkan kekerasan. Pengikut mereka selalu diajarkan untuk bersabar dan teguh di dalam agama. Terakhir, para pembaharu tidak menarik orang dengan janji-janji kekuasaan atau jabatan tinggi. Mereka buang semua ambisi duniawi. Sebaliknya, mereka menumbuhkan satu semangat pengorbanan. Mereka berikan bangsa mereka satu kehidupan baru dengan membawa mereka melewati jalan penderitaan dan pengorbanan. Mereka ajarkan cinta. Mereka tanamkan kecintaan terhadap kerja keras, upaya-upaya yang berkelanjutan dan terus-menerus. Inilah semangat revolusioner yang memberikan nafas kehidupan bagi bangsa yang telah mati. Hukum ilahi yang terus berulang dan abadi ini sejalan dengan sifat alami, hati nurani, dan akal manusia. Inilah hukum yang diakui oleh Jemaat Ahmadiyah. Jadi, sejarah agama menunjukkan kita bahwa
seorang utusan Allah selalu berasal dari kalangan manusia biasa. Mereka tidak turun dari langit, bagaikan pahlawan seperti dalam dongeng-dongeng. Mereka selalu mengalami ujian dan cobaan. Umat mereka akan memperoleh kemuliaan bukan hasil dari kerja keras orang lain, melainkan dari keringat dan darah mereka sendiri. Jadi dari perbandingan ini, setiap orang bijak akan dapat melihat bahwa sudut pandang Ahmadiyah didasarkan pada sejarah agama-agama dan sunnah Allah Ta'ala bagi para nabi, sedangkan falsafah para penentangnya bersifat mitos dan bertentangan dengan sejarah kebangkitan agama-agama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.